Saudara pemirsa, jumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Topik kali ini adalah mengenai beban. Oh, beban. Memang banyak kali dalam hidup kita banyak beban. Tapi jangan khawatir saudara. Bila beban hidup rasanya tidak mungkin untuk ditanggung, ingatlah, selalu ada teman yang mengasihi Anda dan akan tetap mendoakan Anda dalam setiap doanya. Banyak orang mengatakan bahwa hidup ini penuh beban. Dari pagi sampai malam, rasanya beban tuh bertumpuk-tumpuk. Sampai kadang-kadang tidak kuat menahannya lagi. Beban mental, beban hutang, beban pekerjaan, dan beban keluarga. Pokoknya bermacam-macam beban. Sang pemilik beban berkata, "Kamu tidak tahu sih, kan seberat-beratnya mata memandang beban orang, tapi lebih berat bahu yang memikulnya." Itu kilah mereka. Namun dalam kenyataannya ada banyak orang yang senang hidup dalam beban kok. Kayaknya nikmat kalau punya beban. Jadi ada yang bisa diceritakan. Ada beban kebencian yang disimpan tahunan. Beban iri hati yang gak ada habis-habisnya. Mungkin beban dengki yang dirancang terus. Bagaimana bisa meringankan beban kalau bermacam-macam hal yang akan menimbulkan penyakit itu disimpan dalam hati bertahun-tahun. Saya dengar sendiri kesaksian seorang ibu yang membenci ibunya sendiri selama 20 tahun dan baru dipulihkan setelah ia bertobat. Dalam kesaksiannya ia menyesal kenapa tidak lebih cepat ia memaafkan ibunya yang ia rasakan telah menelantarkannya. 20 tahun saudara pemirsa, ia menderita berbagai penyakit yang menggerogoti tubuhnya karena kebencian itu. Dan kebencian itu kalau diakumulasikan akan menjadi beban yang berat sekali saudara. Selama beban itu tidak diangkat, yang rugi kita juga bukan orang yang kita benci, dengki atau iri. Dalam sebuah kisah inspirasi Boxes from God yang sangat menarik, diceritakan bagaimana Tuhan memberikan kita 2 buah kotak. Ada kotak yang hitam dan ada kotak yang emas. Seorang berkisah mengenai dirinya. Di tanganku ada 2 buah kotak yang telah diberikan Tuhan padaku untuk dijaga. Kotak hitam dan kotak emas. Tuhan berkata kepadaku, "Masukkan semua beban penderitaanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam. Dan masukkan semua kebahagiaanmu dalam kotak yang berwarna emas." Aku menurut perintah Tuhan itu. Setiap kali aku mengalami kesedihan, maka aku letakkan beban itu ke dalam kotak yang hitam. Sebaliknya setiap pagi aku mengalami kegembiraan, aku meletakkannya di kotak emas. Tapi anehnya, tambah hari, kotak emas itu bertambah berat. Sedangkan kotak hitam tetap saja ringan seperti semula. Dengan penuh rasa penasaran, aku membuka kotak warna hitam tersebut. Ternyata di dasar kotak hitam itu ada lubangnya. Sehingga semua beban penderitaan yang aku masukkan ke sana selalu jatuh keluar. Aku bertanya kepada Tuhan sambil menunjukkan lubang itu, "Tuhan, kemana perginya semua penderitaan itu?" Tuhan menatapku dan tersenyum hangat. "Nah, semua beban penderitaanmu ada padaku." Aku bertanya kembali pada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau memberikan 2 buah kotak? Kotak emas dan kotak hitam yang berlubang?" Tuhan menjawab, "Anakku, kotak emas kuberikan agar kau senantiasa menghitung rahmat yang kuberikan kepadamu. Sedangkan kotak hitam kuberikan agar kau melupakan beban penderitaanmu. Ingat-ingatlah akan kotak emas agar kau senantiasa merasakan kebahagiaan. Campakkanlah penderitaanmu dengan melupakan dendam, iri, dan dengkimu." Ingat, saat Tuhan belum menjawab doamu, Dia bermaksud menambah kesabaranmu. Saat Tuhan menjawab doamu, Dia sedang menambah imanmu. Saat Tuhan menjawab yang bukan merupakan doamu, Dia sedang memilih yang terbaik untukmu. Luar biasa bukan? Kalau janji Tuhan sudah jelas, mengapa kita terus mengangkat beban kita sendiri dan tidak memasukkannya ke dalam kotak hitam
sekarang juga saudara. Dan mengucap syukur bahwa Anda memiliki kotak emas yang bertambah berat, yang artinya begitu banyak rahmat Tuhan diberikan kepada kita. Beberapa tips agar beban tidak menjadi berat saudara. Yang pertama, serahkan bebanmu. Entah berapa ton beban kita, beban Anda dan saya. Kalau kita serahkan kepadanya, maka beban kita akan menjadi ringan dan kebahagiaan akan datang. Kalau kita tidak menyerahkan beban itu, dia akan memakan kita terus-menerus sepanjang hidup kita. Akibatnya, kita mengalami depresi, stres, serta frustrasi. Kalau sudah ada tawaran untuk memasukkan beban itu ke dalam kotak hitam agar kita menjadi bahagia, mengapa kita tidak melakukannya, saudara? Sebaiknya lakukan sekarang. Kedua, apa untungnya menyimpan beban, saudara? Apa untungnya memikul terus beban kita kalau ada yang menawarkan untuk mengangkatnya? Kebencian dan kebahagiaan dipisahkan hanya oleh selai benang tipis. Rasa bahagia yang tidak murni dapat dalam sekedap menjadi rasa iri hati. Misalnya, kemenangan orang dalam suatu acara berarti kekalahan kita. Hal itu memang tergantung dari sudut pandang kita. Kalau kita memiliki pikiran positif bahwa kemenangan seseorang itu sebenarnya kemenangan kita juga, maka kita akan diringankan. Kita patut bergembira bersama, maka kita tidak memiliki beban. 1 menit kebencian akan menghilangkan 60 detik kebahagiaan kita, bukan? Jadi, apa untungnya menyimpan beban? Ketiga, pilihlah kotak emas, saudara. Dalam hidup ini, orang sebenarnya ingin memasukkan kebahagiaan mereka dalam kotak emas. Namun, hal-hal negatif lebih menguasai diri mereka. Banyak orang di dunia yang mencari kebahagiaan, namun tidak pernah mendapatnya. Ada orang yang berkekurangan, namun memiliki kepuasan dengan apa yang diberikan Tuhan. Dia merasa bahagia. Apa yang tidak dimiliki oleh seorang penyanyi sekaliber Elvis Presley. Ketenaran, kekayaan, semua dimiliki. Namun dia tidak memiliki kebahagiaan. Dengan menelan pil tidur yang overdosis, dia berpikir telah mendapat kebahagiaan. Audrey Hepburn, seorang bintang film terkenal tahun 60-an berkata, "The most important thing is to enjoy your life, to be happy, it's all that matters." Artinya, hal yang terpenting dalam hidup ini adalah menikmati hidup kita, menjadi bahagia. Itu yang terpenting, saudara. Saudara, pilihan berada di tangan Anda atau saya, mau kebencian atau kebahagiaan. Mau berbeban dan memikul terus, atau tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Thich Nhat Hanh, orang Vietnam berkata, kadang-kadang kebahagiaan adalah senyum Anda. Cuma itu, saudara. Namun kadang-kadang senyum Anda dapat menjadi sumber kebahagiaan Anda sendiri. Nah, cobalah.